Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali hari ini dengan amalan solih, mengawali hari ini dengan ibadah, dan mengawali hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini beberapa amalan Allah takdirkan untuk kita semuanya. Kita menyempurnakan wudu, kemudian berjalan menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga zikir setelah sholat, dan juga beberapa menit ke depan kita bersama-sama duduk dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari dan memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam amal-amal kita, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan anugerah husnul khotimah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang merupakan sebuah tulisan dan karya dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masuk pada halaman yang ke-37, masih dalam bab yang sama, dan ini adalah pembahasan terakhir tentang perkara-perkara yang mudah-mudahan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin hati-hati dalam menjalani hidup ini. Wa fi sahihi Muslimin anhu, dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kalau ada tulisan wa fi as-sahih, wa fi sahih maksudnya adalah Sahih Bukhari. Kalau Sahihain adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau disebutkan Sahih Muslim berarti jelas kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, yaitu anhu, darinya. Nah, di sini disebutkan darinya di sini karena merujuk kepada pembahasan sebelumnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata, sebelum saya lanjutkan ada penjabaran lebih luas. Sebenarnya hadis ini muncul ketika seorang tabi'in hadir dalam majelisnya Abu Hurairah. Ada ribuan murid Abu Hurairah yang menimba ilmu, mengambil hadis dari Abu Hurairah karena beliau adalah sahabat yang terbanyak, ranking pertama meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak para tabi'in yang menimba ilmu kepada beliau. Ketika beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdesak-desakan untuk mendapatkan ilmu tersebut, untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang yang berada di Masjid Nabawi ketika itu Abu Hurairah menyampaikan kajian seperti ini misalkan. Dan sampai berakhirnya kajian, kemudian orang-orang sudah membubarkan diri, maka ada seorang tabi'in yang mendatangi Abu Hurairah. Dan secara khusus beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, tolong sampaikan sebuah hadis kepada saya wahai Abu Hurairah.
Maka saat itu berada di Masjid Nabawi, Abu Hurairah mengatakan, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang langsung saya dengar dari Nabi SAW di tempat ini, yaitu di Masjid Nabawi. Maka sebelum menyampaikan hadis itu, tiba-tiba Abu Hurairah jatuh pingsan. Ditunggu oleh orang-orang sampai siuman, kemudian setelah siuman kemudian bangkit kembali. Beliau mengatakan, demi Allah saya akan sampaikan sebuah hadis langsung dari Nabi SAW, dan beliau sampaikan kepadaku di masjid ini juga. Tiba-tiba beliau pingsan lagi yang kedua kalinya. Sampai akhirnya siuman, kemudian bangkit kembali dan mengatakan, demi Allah saya akan sampaikan sebuah hadis yang saya dengar langsung dari Rasulullah SAW di tempat ini, di masjid ini. Dan akhirnya beliau pingsan yang ketiga kalinya, dan pingsan yang ketiga ini lebih lama dari yang pertama maupun yang kedua. Dan ini membuat para tabi'in, murid-murid beliau penasaran hadis apa yang akan beliau sampaikan sampai beliau pingsan 3 kali. Disinilah benar-benar para sahabat itu memahami dan juga menghayati apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Saya belum pernah menjumpai ada seorang dai, seorang ustadz, termasuk saya juga belum pernah menyampaikan hadis sampai pingsan. Seorang Abu Hurairah akan menyampaikan hadis, belum disampaikan sudah pingsan 3 kali, dan ini kejadian nyata. Setelah beliau, mungkin bahasa kitanya tatak ya, sudah tenang, kemudian beliau menyampaikan hadis yang cukup panjang. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yaqdi fihi yaumal qiyamah salasatun, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 orang. Sebelum menyidang yang lainnya, 3 orang ini, 3 kelompok manusia ini akan disidang lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun istashhada fa utiya bihi fa'arafahu na'imahu fa'arafaha. Faqala ma 'amilta fiha, qala qataltu fika hatta qutiltu. Qala kadzdzabta walakin qatalta liyuqala huwa jari'un faqad qila summa amar bihi fasahiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Orang yang pertama kali disidang pada hari kiamat nanti, yang pertama adalah seseorang yang mati di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang yang gugur di medan perang dalam rangka perangnya itu perang agama, bukan perang biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut dan orang tersebut mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, dengan nikmat-nikmat itu apa yang telah kamu lakukan di dunia? Kamu sudah mendapatkan nikmat banyak, lalu apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini mengatakan, ya Allah, saya telah berperang di jalan Engkau ya Allah. Saya telah jihad fisabilillah dan saya terbunuh dulu waktu di dunia. Maka kata Allah, kamu telah berdusta. Kamu mengatakan kamu berperang di jalanku, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu perang supaya kamu dikatakan sebagai seorang pemberani. Kamu berperang supaya dikenal sebagai seorang pahlawan. Kamu berperang supaya dikenang bagaimana perjuangan kamu. Dan itu semua sudah kamu dapatkan di dunia. Niatmu berperang bukan karena aku, bukan membela agamaku, supaya kamu dikenal orang pemberani, jadi pahlawan, dikenang. Dan itu semuanya sudah kamu dapatkan sesuai yang kamu inginkan. Dan orang ini tidak bisa membantah lagi, mengakui memang karena itu niatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang tersebut di wajahnya, bukan badannya lagi. Wajahnya nempel di tanah, diseret dan akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang gugur meninggal di medan perang dengan alasan berperang di jalan Allah, namun dia berdusta, maka dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian warajulun
ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu faqala ma 'amilta fiha qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'an. Yang kedua yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang alim, orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu agama. Para alim ulama, para ustadz, para dai yang akan disidang yang kedua setelah orang yang tadi. Lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan Allah bertanya, dengan nikmat-nikmat itu apa yang sudah kamu lakukan? Maka orang ini menjawab, saya mempelajari ilmu agama secara mendetail, saya mondok, saya kuliah agama, saya menelaah kitab-kitab ulama. Kemudian saya ajarkan kepada orang lain, saya berdakwah ke sana kemari, di mimbar-mimbar saya berdiri menyampaikan ilmu ini. Dan saya juga membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Saya membacanya, saya menjelaskan tafsirnya, saya menjabarkan kepada orang-orang, dan itu saya lakukan semuanya karena Engkau ya Allah. Maka kata Allah, engkau telah berdusta. Engkau walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa alim faqad qila wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari faqad qila. Engkau belajar agama, menyampaikan ilmu agama supaya engkau terkenal menjadi seorang yang alim, supaya dipanggil ustaz, supaya kondang, ya, supaya dianggap orang soleh. Dan engkau juga membaca Al-Quran, kemudian menyampaikannya supaya engkau disebut sebagai seorang qari. Dan itu semuanya sudah kamu dapatkan di dunia. Sanjungan, pujian, penghormatan, dan lain-lain sudah kamu dapatkan di dulu, dan itu yang kamu inginkan memang. Maka orang ini akhirnya diseret di wajah mereka dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga kata Rasulullah, wa rajulun wassa'allahu alaihi rizqah wa a'tahu min asnafil mal kullih fa utiya bihi fa'arafahu na'imahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzdzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qila. Yang ketiga, Allah akan sidang orang yang kaya, para donatur, para muhsinin, orang-orang kaya. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan dia ditanya, dengan nikmat itu apa yang telah kamu lakukan? Maka orang-orang kaya ini, para donatur ini mengatakan, ya, saya tidak pernah meninggalkan sedikit pun di jalanmu ya Allah. Saya sangat senang menginfakkan harta saya demi Engkau ya Allah. Saya telah bersodakoh nyumbang masjid, bersodakoh membangun panti asuhan, membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam, membangun rumah sakit. Saya nyumbang ini, nyumbang itu, semuanya saya lakukan karena Engkau ya Allah. Kata Allah, bohong, kamu telah berdusta. Kamu membelanjakan, mengalokasikan dana yang kamu punya supaya kamu disebut orang yang dermawan, supaya dapat aplaus, pujian dari orang-orang bahwa kamu itu orang yang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan dulu. Maka orang ini diseret dengan di atas tanah dengan mukanya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dalam lafaz lain disebutkan fahaulai awwalu khalaqallahu tas'uru bihimun nar yaumal qiyamah. Merekalah 3 orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Merekalah 3 orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka sebelum yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya orang yang pertama kali masuk neraka bukan orang-orang yang jauh dari agama, bukan orang-orang yang malas dalam berjuang, bukan orang-orang yang pelit, tapi justru yang disidang pertama kali adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah menurut pandangan manusia,
tapi ternyata bukan di jalan Allah, tapi dia berperang karena ingin terkenal menjadi pahlawan. Dan juga orang-orang yang mendalami ilmu agama dan mengajarkannya tapi ingin dipanggil sebagai seorang ustadz, ingin disanjung dan dipuji manusia. Dan juga orang-orang yang menyumbangkan hartanya dan dia ingin disebut sebagai dermawan. Maka justru orang inilah yang mungkin secara lahiriah kita menilainya ini adalah orang-orang yang mulia. Bagaimana tidak orang yang berperang di jalan Allah gugur. Seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar agama, kemudian orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, secara lahiriah mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah pejuang-pejuang dalam Islam. Tapi kita juga tidak tahu apa niat mereka melakukan itu semua. Niatlah yang menentukan apakah dia orang yang benar atau pendusta. Bagaimana dalam hatinya, itulah yang terpenting. Apakah dia melakukannya karena Allah atau karena ada motif dan tendensi yang lainnya. Kemudian ditambahkan di sini, ini kesimpulan dari hadis tadi. Wasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul. Kata Imam Ibnu Qayyim penulis kitab ini, saya telah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Karena kita tahu bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini memiliki banyak murid. Dan ada 3 murid yang paling terkenal dan kitab-kitabnya kita jadikan rujukan, kita kaji selama ini. Di antaranya yang paling terkenal murid beliau adalah Imam Ibnu Katsir. Dan kita selama ini banyak sekali mengutip pelajaran Al-Quran dari tafsir Ibnu Katsir. Bahkan ini yang paling populer. Selain tafsir yang lainnya ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada tafsir-tafsir yang mungkin ditulis oleh ulama-ulama Indonesia seperti yang saya sering baca ini tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka diantaranya. Maka yang sering kali kita jadikan rujukan tafsir Ibnu Katsir, beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua yang sangat terkenal adalah Imam Az-Zahabi yang lebih menonjol dalam bidang hadis dengan kitab-kitabnya yang cukup banyak juga, diantaranya kitab Syiar A'lamin Nubala, ada 15 jilid. Sampai belum sempat baca ya, 15 jilid tebal-tebal. Ini tentang syiar, itu jamak ya dari sirah. Syiar A'lamin Nubala. Sirah orang-orang mulia yang ada di muka bumi ini. Dan juga kitab Al-Kabair, kemudian kitab-kitab lainnya. Dan yang ketiga, murid beliau adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim lah yang menyaksikan dan hadir saat wafatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara yang ke-7, karena beliau pernah dipenjara oleh pemerintah waktu itu 7 kali kan. Keluar masuk karena ilmu yang beliau dakwahkan, beliau sampaikan, karena banyaknya musuh-musuh yang beliau hadapi, banyak fitnah yang melanda beliau, sehingga pemerintah pada saat itu pun terprovokasi dan menangkap beliau serta memenjarakan beliau sampai 7 kali beliau dipenjara. Termasuk salah satunya adalah ketika beliau membantah seorang pendeta ya, yang mencemarkan dan menghina Rasulullah SAW, lalu beliau bantah dan akhirnya beliau difitnah, hanya dipenjara juga. Maka murid beliau Imam Ibnu Qayyim penulis kitab ini, beliau mengatakan, saya telah mendengar dari guru saya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, kama anna khairan nasi al-anbiya'u fasyarrun nasi man tasyabbaha bihim yuhamu annahu minhum wa laysa minhum. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebuah analisa dari seorang yang cerdas. Ibnu Taimiyah adalah seorang yang kecerdasannya jauh di atas rata-rata. Beliau mengatakan, kalau para nabi itu adalah sebaik-baik manusia, maka seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupai nabi tapi bukan nabi. Ini luar biasa. Manusia terbaik adalah para nabi, dan yang terburuknya adalah orang yang penampakannya mengaku-ngaku nabi sebenarnya bukan nabi. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi 2 sisi yang bertolak belakang, yang satunya nabi, yang satunya orang yang menyerupai nabi tapi bukan nabi, mengaku-ngaku sebagai nabi. Maka sebaik-baik manusia adalah para nabi, dan seburuk-buruknya adalah orang-orang yang mengklaim mengaku sebagai nabi padahal bukan nabi. Kemudian
fa khairan nasi ba'dahum al ulama wasyuhada wasiddiqun wal mukhlisun wasyarrun nasi man tashabbaha bihim yuhamu annahu minhum wa laysa minhum. Dan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, para syuhada, orang yang mati syahid, para siddiqun, orang-orang yang jujur, dan mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, ambil bagian salah satu atau lebih dari satu. Seorang ulama, orang berilmu, seorang yang mati syahid, orang yang jujur, siddiqun, atau orang yang ikhlas. Ini manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Dan manusia-manusia terburuk adalah yang seperti orang-orang tersebut tapi tidak. Jadi kalau ada manusia terbaik itu ulama, maka seburuk-buruknya adalah orang yang pura-pura jadi ulama sepertinya alim tapi tidak. Atau orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan ilmunya. Penampilannya sebagai ulama tapi mirip saja tapi sebenarnya tidak. Nah, ini lebih bahaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan orang-orang yang syuhada sepertinya mati syahid tapi seperti yang tadi, dia pendusta, dia berbohong. Dan juga tampil seolah-olah jadi orang yang jujur tapi dia para pendusta, dan juga seperti orang yang ikhlas tapi sebenarnya orang yang penuh riya dan pamer. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik adalah para nabi dan terburuknya adalah orang yang secara penampilannya seperti nabi, pengakuannya seperti nabi tapi mereka bukan nabi. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu, orang yang mati syahid, orang yang jujur, orang yang ikhlas, dan seburuk-buruknya adalah orang yang seperti mereka tapi tidak. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang alim, tentu kita sangat menghormatinya. Kalau kita bandingkan orang yang alim dengan orang yang bodoh, jelas buruk orang yang bodoh. Tapi lebih buruk lagi orang yang sepertinya seperti orang berilmu tapi tidak. Kita bertemu orang solih, tentu kita sangat hormat dan memuliakannya dibandingkan orang yang tidak soleh. Tetapi yang lebih bahaya adalah orang yang tidak soleh tapi pencitraan dirinya sehingga orang melihatnya seperti orang soleh. Ini jauh lebih berbahaya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah orang-orang yang akan pertama kali menjadi bahan bakar dan kayu bakarnya api neraka. Mereka tampak di luar seperti orang-orang yang terbaik, tapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang terburuk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula dalam masalah keislaman, orang-orang yang benar-benar muslim, dia Islam lahir batin. Sementara orang yang menentangnya, orang yang berseberangan adalah orang-orang kafir, dia menunjukkan dirinya kafir. Tapi yang lebih bahaya dari itu adalah orang-orang munafik, yaitu orang yang izharul islami wa ikhfaul kufri fi qalbi. Orang-orang yang menampakkan keislamannya secara lahiriah tapi menyembunyikan kekafirannya dalam hatinya. Sehingga orang-orang munafik adalah sebenarnya orang-orang kafir. Kalau kita bahas bab tentang kufur itu banyak jenisnya. Salah satunya nifak. Nifak atau orang yang munafik sejatinya orang kafir. Dia orang kafir tapi disembunyikan kekafirannya dan dia tampakkan keislamannya. Ini jauh lebih bahaya daripada orang kafir yang terang-terangan menunjukkan jati dirinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus hati-hati dengan tipe-tipe orang yang covert ya. Kalau overt terbuka, dia orangnya arogan, dia orangnya kasar, dia orangnya sombong, dia orangnya keras, itu lebih mudah dideteksi dan itu jelek. Tapi lebih jelek dan bahaya lagi ketemu orang yang super halus, sepertinya merendah tapi sejatinya dia orang jahat. Ini jauh lebih berbahaya. Maka pantas saja Bapak Ibu jamaah sekalian, 3 orang yang pertama kali menjadi kayu bakarnya neraka adalah orang-orang yang secara lahiriah adalah orang-orang yang terbaik, tapi sejatinya mereka adalah orang yang paling jahat. Bagaimana tidak, dia seorang yang mati di medan perang tapi tujuannya bukan karena Allah. Ingin mendapatkan citra diri yang baik, ingin disebut sebagai pahlawan, ingin dikenang jasa-jasanya,
dan mereka dapatkan itu di dunia ini. Bagaimana tidak seorang yang alim, berilmu agama, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, tapi sejatinya dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena motif dan tendensi duniawi, dan itu dia dapatkan. Dan yang ketiga, orang-orang yang berinfak di jalan Allah menurut lahiriahnya, tapi ternyata dia berinfak karena ingin terkenal dan ingin dipuji oleh manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 kelompok manusia tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar membimbing kita ke jalan yang benar, memberikan kepada kita hidayah, menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas menjalankan semuanya. Apakah kita para pejuang di jalan Allah? Semoga kita menjadi pejuang yang ikhlas karena Allah. Jika kita para ahli di bidang ilmu agama, sebagai dai, sebagai ustadz dan lain-lainnya, mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan kita menyampaikan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bila masuk di barisan para donatur, penyandang dana, orang-orang yang muhsinin, yang banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah, semoga benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita selalu memohon kepada Allah karena lemahnya hati kita ini, memohon agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan satu hadis ini menjadi bahan perenungan bagi kita semuanya, untuk kita menjadi orang yang lebih baik di masa mendatang, menjadi orang yang lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.